10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan sebelum saya bawakan firman sedikit mengenalkan diri saya untuk kesaksian. Saya lahir bukan di keluarga Kristen, tapi di keluarga yang belum mengenal Tuhan, di mana ayah saya adalah seorang pengusaha yang sangat berhasil. Ya, dia memiliki bank, pabrik kertas, pabrik nilon, properti, emas, dan sebagainya. Dan sewaktu saya usia hanya 9 tahun, saya sudah dikirim ke Singapura untuk sekolah di sana. Selama 12 tahun saya belajar bahasa Tionghoa sehingga saya fasih. Namun di dalam segala kekayaan yang kami miliki atau orang tua saya miliki, namun tidak ada damai di dalam keluarga kami. Banyak perselisihan dan banyak sakit hati, saudara. Dan saya juga waktu kembali dari Singapura untuk menolong, berusaha untuk bekerja di tempat ayah saya di bank Pelita pada saat itu, mungkin saudara tahu. Namun nggak lama kemudian saya langsung ada berselisih dengan ayah saya. Sampai-sampai saya pikir mungkin pendidikan saya masih belum cukup sehingga saya minta supaya saya diberikan kesempatan lagi untuk sekolah di luar negeri. Dan akhirnya ayah saya izinkan 2,5 tahun. Saya pergi ke Amerika, selesaikan ijazah saya, dan kembali penuh dengan harapan. Pikirnya dengan pengetahuan yang lebih, mungkin ayah saya akan bisa terima cara-cara manajemen yang baru. Namun gak lama kemudian bentrok lagi, saudara. Saat itu saya mulai kecewa sangat. Dan hidup saya mulai masuk dalam dosa. Percabulan, minuman, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan ada seorang anak Tuhan yang kerja di bagian asuransi di perusahaan kami dan mulai mengabarkan Injil kepada saya, saudara. Dan dia selalu berusaha bicara tentang Yesus. Suatu hari ketika dia tanyakan kepada saya, Pak Wi, apa sih yang Pak Wi cari-carikan dalam hidup ini? Sebenarnya pertanyaan ini cukup menusuk, cukup mendalam. Tetapi saya tidak banyak pikir. Saya hanya katakan, apalagi kalau bukan uang. Saya mau lebih banyak uang. Sedangkan uang yang berlimpah-limpah yang Tuhan telah karuniakan pada ayah saya, tidak dapat menyelesaikan begitu banyak masalah. Ibu saya mengalami sangat sakit batin. Sehingga maaf sekali, dia kena kanker payudara. Sehingga kedua payudaranya harus dioperasi dan dikeluarkan. Mastectomy. Itu karena kepahitan yang tertumpuk bertahun-tahun. Nah, pada satu hari ketika saya pergi ke Pulau Seribu untuk menyelam. Dan anak Tuhan ini dengan berani berikan saya kaset tentang berkat dan kutuk oleh Derek Prince. Nah, saya juga pikir ya udahlah nggak apa-apa karena saya pergi sendirian. Menyelam sendirian, saudara, berteman dengan ikan-ikan. Karena ikan-ikan tidak dapat menyakiti hati saya, misalnya. Dan saya menyelam, ada waktu saya mendengar firman Tuhan. Saudara, saya terkejut. Rema yang dibicarakan. Dan saya langsung dijamah Tuhan pada saat itu. Seketika itu saya tahu bahwa hidup saya bukan di golongan yang diberkati, tetapi dalam golongan yang terkutuk. Karena jelas sekali firman Tuhan katakan, dosa itu yang mendatangkan segala kutuk dan kematian. Dan sewaktu saya mengikuti doanya oleh hamba Tuhan, saya lutut, saudara, saya rasakan hadirat Tuhan yang dahsyat.
Saya rasakan kasih Tuhan yang tidak pernah saya rasakan selama itu. Ternyata kasih Allah adalah nyata. Amin saudara. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kasih Allah bukan teori, bukan bayangan. Tetapi kasih Allah kita bisa rasakan di dalam hati kita. Amin. Kita bisa rasakan di dalam tubuh kita. Kita berasa rasakan dia sungguh pelukan kasihnya saudara. Dan kemudian saya nangis saudara. Yang sebelumnya kita diajarkan jangan nangis kalau lelaki ya. Lelaki mestinya kuat. Nggak boleh cengeng. Tapi saudara siapa yang bisa tahan di dalam kasih Allah? Amin saudara, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kita semua butuh kasih. Dan kasih ayah yang saya rindu alami. Saya dapati di dalam Tuhan. Saudara, Allah bukan saja datang untuk mencukupi, memuaskan kita secara roh atau secara jasmani. Tapi ingat, Allah juga memuaskan kita secara emosi dan jasmani. Beri tepuk tangan bagi dia, saudara. Dan banyak kali sewaktu dia nyatakan kasihnya dalam hadiratnya, maka kesembuhan batin terjadi di dalam kehidupan seseorang. Dikatakan menjadi wholeness, kembali sempurna. Amin saudara. Itu kesaksian pendek yang saya berikan dan setelah itu Tuhan memimpin saya terus untuk melayani secara full time. Dan setelah sudah mungkin hampir 20 tahun saya melayani, lebih dari 20 tahun. Dan tentu mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pembentukan dari Tuhan melalui banyak masalah. Tapi satu hal saya tidak tinggalkan dia. Dan dia terus proses kehidupan saya. Dan saya bersyukur tuh saudara. Sekarang kalau saya pikirkan, apa sih yang membuat saya bersyukur? Saya boleh katakan bukan saja berkat yang diberikan kepada saya. Tapi saya bersyukur atas ganjaran Tuhan. Atas disiplin Tuhan. Atas segala masalah yang saya alami. Membuat kita lebih hikmat di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Jadi seperti pagi tadi saya katakan, lagu-lagu yang luar biasa yang masih kita nyanyikan adalah hasil dari penciptanya yang mengalami banyak masalah, banyak tantangan hidup. Sehingga lagu-lagu itu dikeluarkan dengan indahnya. Amin saudara. Jika saudara mengalami masalah, ketahuilah ada rencana Tuhan di balik semua itu. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih besar masalah saudara, lebih besar berkat Tuhan di atas saudara. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan pagi hari ini saya mau sampaikan satu firman yang saya rasa cukup menarik. Yaitu kenapa Bani Lewi yang setia tidak diberi warisan tanah perjanjian secara langsung oleh Allah. Bani Lewi yang setia, yang mengabdi kepada Tuhan, namun sewaktu masuk di tanah perjanjian, Tuhan tidak berikan dia tanah perjanjian secara langsung. Itu sewaktu saya mempelajari, saya bingung. Tuhan, seharusnya Bani yang lebih setia harus diberikan tanah perjanjian yang lebih besar. Cengli, maksudnya kalau bahasa Tionghoanya cengli ya. Masuk akal. Kalau kita setia, kita harusnya dapatnya lebih besar. Tapi kenapa Bani Lewi yang setia malahan tidak diberikan tanah perjanjian? Kita melihat firman Tuhan, saudara. Supaya nggak bingung. Bilangan 18:20. Bilangan 18. Berkali-kali ya saudara, Tuhan pesan kepada Musa. Bahwa ingat, sewaktu Bani Lewi masuk ke tanah perjanjian, jangan berikan mereka tanah perjanjian. Ayat 20, kalau bisa kita baca bersama, pasal 18 ayat 20. Tuhan berfirman, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Ayat 23.
Tapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun menurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ayat 24. B. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Wanti-wanti Tuhan pesan. Kalau sampai nanti kalian masuk ke tanah perjanjian, semua dibagi tanah perjanjian, tetapi suku Lewi nggak boleh dapat. Dan sedangkan Lewi kalau kita melihat, kalau saudara ingat, mereka adalah bani yang setia. Mereka adalah bani yang hidup dalam kebenaran yang takut akan Tuhan. Saya sedikit berikan latar belakang saudara. Kenapa saya katakan Lewi ini setia? Sebab pada mulanya rencana Tuhan bagi seluruh orang Israel adalah setiap keluarga memiliki satu imam untuk melayani Tuhan di kemah perjanjian. Yaitu dipilih anak sulung dari setiap keluarga Israel. Ini rencana Tuhan bagi umat Israel. Namun terjadi sesuatu sewaktu Musa berada di atas gunung menantikan loh perintah Tuhan. Amin. Sewaktu dia 40 hari, 40 malam menantikan Tuhan. Namun umat Israel mulai merasa gelisah. Dan mereka mulai tanyakan, mana Musa yang naik itu? Jangan-jangan udah gak ada lagi. Ini adalah gambaran profetik saudara. Profetik bahwa kedatangan Tuhan sepertinya ditunda-tunda. Banyak umat Tuhan mulai merasa gelisah. Mulai rasa kompromi, mulai melakukan kompromi. Barusan di Amerika gereja yang mentahbiskan presiden, yang selalu adakan inauguration, yang selalu pegang dengan perintah Tuhan, barusan ini mengesahkan pernikahan homoseksual. Kita melihat seperti ini mulai terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Kompromi demi kompromi. Pada saat itu di Keluaran 32, kalau saudara mau tahu Keluaran 32 latar belakang. ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Apakah Musa benar-benar mengundur-undurkan? Tidak. Tuhan selalu ada jadwal yang tepat. Amin saudara. Ada waktunya, dia tidak meleset saudara. Setiap nubuatan, setiap agenda yang Tuhan sudah buat, setiapnya dia pasti memenuhinya. Dia pasti melaksanakan janjinya kepada umatnya. Namun saat ini umat Israel mulai merasa gelisah. Waktu saat mereka gelisah, apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dengan dia. Mereka mulai gak tahan lagi. Kedagingan mereka tidak dapat dikuasai lagi. Dan mereka mulai mendirikan satu Allah. Bayangkan saudara. Yehova yang memimpin umat Israel dengan kuat kuasanya. Keluar dari tanah Mesir. Tetapi sekarang umatnya mengatakan, bukan Yehova, tetapi lembu emas ini yang berikan kami kekuatan. Allah yang ini bukan Allah yang sebenarnya. Satu hal yang menyedihkan.
Tentunya kemudian waktu Musa di atas gunung sedang doa, puasa, Yosua di tengah gunung juga di atas gunung sedang menantikan Musa. Umat Israel melakukan pencabulan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan buru-buru turun, umatmu sudah mulai kacau. Dan Allah mengatakan, aku akan membinasakan umat Israel. Musa, aku akan angkat engkau lagi menjadi kepala. Dari keturunanmu, aku akan mendirikan satu bangsa. Tetapi Musa tidak mau. Karena itu bukan panggilannya. Amin saudara. Namun di tengah-tengah itu Musa mulai bertanya, siapa yang mengabdi kepada Tuhan? Di pasal 32 ini keluarlah Bani Lewi yang tidak mau mencemarkan dirinya dengan menyembah berhala. Seluruh Bani Lewi keluar. Dan kemudian Musa perintahkan mereka, bawalah pedang, masuklah ke kemah-kemah. Sebab mereka sedang melakukan pencabulan di tengah-tengah hadirat Tuhan. Dan umat Lewi mengambil pedang dan mulai masuk. Mereka sedang berduaan, lakukan dosa. Maka umat Lewi menusuk mereka. 3.000 orang binasa pada hari itu juga. Dan mulai saat itu, dengar saudara, dengar. Rencana Tuhan berubah. Yang sebelumnya adalah anak sulung yang Tuhan pilih. Kemudian Tuhan katakan, saya tidak mau lagi anak sulung. Karena mereka telah mencemarkan diri. Sekarang saya gantikan dengan Bani Lewi. Bani Lewi karena mereka pada saat-saat pencobaan, mereka menjaga diri mereka di dalam kekudusan Tuhan. Sampai di sini kita pikir, waduh luar biasa Bani Lewi. Kalau begitu tanah perjanjian harusnya dikasih 2 porsi. Betul nggak? Ya betul lah. Udah setia masa nggak dikasih? Kayaknya gimana Tuhan ini ada salah nggak ya? Tuhan adil nggak? Kenapa Bani Lewi yang sudah setia mengabdi kepada Allah malahan nggak dikasih tanah? Yang lain dikasih bungalow bagus-bagus, St. Moritz Tower berapa lantai? Ini dikasih juga enggak. Dikatakan Tuhan bilang nggak boleh ya, lu nggak boleh lu. Lu cuma di rumah Tuhan aja udah. Pertanyaan demi pertanyaan saudara. Apa sih sebenarnya Bani Lewi terima dari Tuhan? Ini yang kita mau diskusi. Ternyata tentunya Tuhan bukan Tuhan yang tidak adil. Amin saudara. Kenapa terjadi suatu pertanyaan seperti ini? Mungkin karena perspektif kita tentang upah Tuhan selalu berada di barang jasmani dan keuangan. Mungkin kita selalu menilai berkat itu harus dengan bentuk uang atau dengan bentuk jasmani, rumah dan mobil dan sebagainya. Mungkin perspektif Tuhan agak berbeda bahwa berkat itu tidak tentu harus dengan cara barang atau harta benda. Di sini kita mau belajar sesuatu sebelum kita masuk tahun 2013. Saya percaya banget Tuhan akan membangkitkan anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin saudara. Yang akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang saya percaya kita akan melihat rahasianya yang ada di dalam kehidupan Bani Lewi. Bani Lewi tidak diberikan. Namun kita tanya apa sih sebenarnya Bani Lewi terima. Ternyata Bani Lewi terima bukan hal jasmani tetapi dia terima. Saya mau katakan satu hal.
dia terima satu berkat rohani di mana tanpa Bani Lewi, dengar baik-baik, tanpa Bani Lewi, semua umat Israel tidak akan dapat menduduki tanah perjanjian. Saudara katakan, kok gitu Pak Yeremia? Benar. Sebab sebelum Bani Lewi atau umat Israel masuk ke tanah perjanjian, apa yang terjadi? Mereka dihalangi oleh sungai Yordan, betul? Yosua sungai Yordan mengalir dan umat Israel tidak masuk, tidak dapat bisa menyeberangi sungai Yordan. Saya katakan sungai Yordan selalu melambangkan pintu berkat. Pintu masuk ke suatu perjanjian berkat yang Tuhan siapkan pada kita. Amin saudara. Makanya segala sesuatu mulai dari Yordan. Tuhan Yesus dibaptis di Yordan waktu dia bangkit setelah dibaptis dia berdiri, dia doa, Roh Kudus turun di atasnya. Mulailah pekerjaan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus yang dahsyat di tengah-tengah umatnya. Dimulai dari Yordan. Demikian pula Yosua sebelum memasuki tanah perjanjian, memimpin umat Israel, dia harus lewati Yordan. Elisa sebelum dia dapat berkat 2 porsi dari roh urapan Elia, dia harus lewati Yordan dan keluar dari Yordan. Pada saat ini, saudara-saudara, siapa yang diutus Allah untuk membuka gerbang berkat bagi umat Israel? Siapa? Bani Lewi. Bani Lewi diberikan tugas, dikatakan, pikulah tabut perjanjian itu. Saudara, tidak ada bani lain yang bisa memikul tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah hadirat Allah, otoritas dan kuasa Allah. Amin saudara. Dan siapa yang pegang otoritas dan kuasa Allah? Bani Lewi. Waktu Bani Lewi nyebrang dan injak Yordan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sungai Yordan berhenti mengalir. Dan mereka berdiri di sana, menantikan seluruh umat Israel menyeberangi Yordan. Baru mereka tinggalkan sungai itu, kemudian air balik kembali. Saudara, amin saudara. Bani Lewi meskipun tidak terima berkat jasmani yang seharusnya, tetapi dia terima jauh lebih besar. Dikatakan aku, Tuhan katakan, aku adalah milik pusakamu. Kadang kita pikir susah ya. Mungkin kalau saudara ditawarkan, lu mau Tuhan Yesus atau tanah 5 hektar nih di Kuningan. Tuhan katakan, akulah milikmu. Tapi Tuhan, gue gak bisa lihat lu ya. Tapi kalau tanah kan gue bisa lihat. Harganya udah MM-an. Tuhan Yesus, ya gue sih sembah Tuhan Yesus, udah pastilah ke gereja. Cuman kalau dikasih pilih, kayaknya gue mendingan M. Kan Tuhan juga berkati kita dengan tanah. Tetapi seringkali saudara, cara Tuhan bukan cara manusia. Amin saudara. Di dalam pikiran kita pikir harusnya dia mendapat tanah lebih besar lagi. Tetapi saya katakan, tanpa umat Lewi dan imam, orang Israel tidak bisa duduk ke tanah perjanjian. Karena otoritas untuk masuk dan membuka tingkap-tingkap lahir ada di tangan Bani Lewi.
Saudara yang mengasihi Tuhan, Bani Lewi bukan bicara tentang hanya full time pelayanan, tetapi adalah sikap hati kita. Seperti dalam perjanjian baru, tidak ada lagi namanya imam dan semua kita adalah imam dan raja. Amin saudara. Kita semua adalah imam dan raja. Tetapi dengar satu hal. Sikap kita menentukan apakah kita di golongan Bani Lewi atau umat Israel. Semuanya diberkati. Tetapi yang mana yang saudara rindukan? Otoritas dari Tuhan, posisi yang Tuhan berikan, atau seolah-olah hanya tanah perjanjian. Kalau Tuhan katakan, aku adalah miliknya, mereka ini dikasih, Tuhan kasih dirinya untuk Bani Lewi. Saudara bayangkan, tanah perjanjian lebih besar atau Tuhan lebih besar? Yang mana lebih besar? Tuhan. Tuhan memiliki semesta alam. Indahnya saudara, sewaktu umat Lewi berdoa, doanya langsung terobos. Amin saudara. Sewaktu dia menghadapi tantangan sungai Yordan, dengan hadirat Tuhan di atas mereka, mereka bisa memberhentikan sungai Yordan. Luar biasa. Kedua, umat Lewi diberikan otoritas untuk meruntuhkan kuasa yang di udara. Roh-roh jahat yang di udara. Yang membelenggukan orang. Di mana? Sewaktu mereka menyeberangi Yordan, kemudian mereka menghadapi tantangan berikutnya. Yeriko. Yeriko adalah tembok yang besar. Kota yang begitu kokoh, yang tidak bisa dihancurkan, saudara. Itu bukan kuasa jasmani, Tuhan katakan. Hai umat Israel, bukan kuasa jasmanimu yang bisa meruntuhkan Yeriko. Sebab tidak mungkin, saudara. Bagi saudara yang pernah pergi ke Israel, mungkin saudara tahu betapa tebalnya itu tembok. Ya bukan tembok yang di sini segini, saudara. Mungkin ditonjok berapa kali, yang kuat juga rubuh. Tapi segini. Dan menurut arkeologis, waktu tembok Yeriko itu rubuh, herannya dia tidak rubuh ke kiri ke kanan, dia terbuka rubuhnya. Itu arkeologi menemukannya. Namun sekali lagi saya tanya, siapa yang pegang peranan untuk merubuhkan tembok Yeriko? Lewi. Sekali lagi dengan tantangan yang besar, hanya dengan hadirat Tuhan yang kencang yang ada di atas umat Lewi yang bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Umat Lewi sekali lagi memikul apa? Tabut perjanjian. Dengar, tabut perjanjian adalah lambang dari hadirat Allah. Dia mengelilingi berapa kali? 13 kali dalam 7 hari. Ada orang bilang 7 kali, berarti kurang teliti baca firman-Nya. 13 kali. Dan kemudian mereka sama-sama berseru dan tembok itu runtuh, saudara. Saya percaya saudara, kita akan diperhadapkan banyak hal di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi pada intinya bahwa Tuhan mau mempromosi kita naik ke new level. Amin saudara, seperti tadi Bapak Gembala katakan. Kita dipersiapkan untuk masuk tahap yang lebih tinggi.
Namun bagaimana kita masuk ke tahap lebih tinggi? Firman Tuhan selalu mengajarkan. Pagi hari kita ajarkan tentang iman. Tadi pagi, sekarang kita ajarkan tentang pilihan yang kita harus ambil. Kehidupan yang kita harus ada di hadapan Tuhan. Sehingga membuat kita menjadi umat Lewi yang memiliki otoritas rohani. Amin, saudara. Ketiga, saudara, kuasa posisi umat Lewi Bani yang sebagai pendamai. Bilangan 1:53, lihat Bilangan 1:53. Ayat 53 dikatakan, Bilangan 1:53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian. Saudara, di dalam perjanjian lama, amarah Tuhan itu setiap saat karena dosa manusia, saudara. Pada saat itu, karena Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib, sehingga Tuhan Allah itu marah selalu. Karena kejahatan, dosa. Namun umat Lewi dipakai untuk menjadi orang tengah. Yang selalu waktu Tuhan lihat, dia tidak lihat umat Israel, dia lihat umat Lewi dulu. Dan sewaktu dia lihat umat Lewi, amarahnya enggak keluar. Luar biasa ya. Artinya apa? Artinya Lewi begitu berkenan di mata Tuhan. Amin, saudara. Waktu Tuhan menoleh, dia lihat Lewi, dia udah senang dulu. Sewaktu saudara, Tuhan lihat saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan merasa senang. Amin, saudara. Tuhan merasa, aduh ini anak-anakku yang kukasih. Dia lihat dunia penuh dengan kejahatan, dia marah. Tetapi waktu dia lihat jemaat gereja yang memuji, menyembah dia dengan segenap hati, dia katakan, itu anakku yang menyenangkan hatiku. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Umat Lewi begitu berkenan. Dan diharuskan harus berkemah mengelilingi tabernakel. Kemah di mana hadirat Tuhan itu ada. Saudara, meskipun mereka tidak dapat banyak dari tanah perjanjian, akhirnya mereka dapat juga tentunya karena mereka harus masuk bersama mereka. Tapi bukan porsi yang kita harapkan atau yang mereka harapkan. Karena apa yang Tuhan berikan mereka jauh lebih baik. Amin. Katakan, jauh lebih baik. Amin. Katakan, jauh lebih baik. Pertama diberikan otoritas untuk membuka berkat-berkat surgawi. Saudara tahukah saudara adalah berkat bagi negara dan bangsa ini? Iya kan? Saudara adalah berkat bagi negara dan bangsa ini. Saya bersyukur begitu banyak aktivitas gereja yang selalu penuh hati, yang melayani orang susah, orang-orang pinggir jalan. Saya tahu hanya orang yang di dalam Tuhan yang memiliki hati yang tulus, yang mau selalu pikirkan orang yang masih belum diberkati. Amin, saudara. Luar biasa. Saudara, gereja di Indonesia yang terus menginjilan, yang terus melakukan pelayanan Tuhan, pelayanan kasih, adalah jemaat yang begitu berkenan di mata Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu janganlah lupa kita sebagai garam dunia ini
melakukan yang baik, sehingga negara dan bangsa kita selalu diberkati. Ekstrim apapun tidak akan muncul kalau gereja Tuhan kuat di dalam dia. Amin. Kalau gereja Tuhan memiliki otoritas rohani, saudara. Saudara, sebelum sesuatu terjadi, dengar baik-baik. Baik itu yang baik ataupun yang jahat, selalu terjadi di alam roh dulu. Sebelum kejahatan terjadi, itu di alam roh terbentuk dulu, saudara. Tetapi kuasa doa orang benar lebih besar. Kita yang menghancurkan rencana iblis. Amin, saudara. Sehingga kebaikan terjadi negara dan bangsa. Sebelum kita memiliki itu, maka kita harus mengerti. Kenapa Bani Lewi mendapatkan otoritas seperti itu? Siapa yang mau tahu rahasianya? Haleluya. Kayaknya cuma sedikit tangan yang terangkat. Mahal nih rahasia nih. Kalau dijual satu orang 1 juta. Tapi nggak apa-apa lah yang sini harisnya. Dikasih cuma-cuma. Amin, sudah. Siapa yang mau tahu rahasia? Haleluya. Saya mau tahu rahasianya. Sebab rahasia ini adalah kunci supaya kerajaan Allah didirikan di atas maut. Amin, saudara. Kalau kita mengerti, maka kuasa otoritas kita akan besar. Maka jemaat di Indonesia akan dahsyat. Saint Moritz gereja di sini akan luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Panggilan Tuhan bagi kita luar biasa. Yang pertama, kita kembali ke pasal 32, ada 2 kunci yang mau saya sampaikan. Keluaran 32 ada 2 hal yang Tuhan mewahyukan kepada saya. Apa sih 2 kunci ini? Sehingga kita bisa dapat otoritas rohani yang Tuhan siapkan. Saya mau tanyakan, Allah apa yang umat Israel sembah? Lembu? Lembu? Emas. Dengar baik-baik. Dari mana bahan emas itu umat Israel ambil? Dari sini kan? Ya dari Mesir, tapi dari mana? Anting. Pada saat itu mereka kumpulkan anting-anting. Berarti kebanyakan dari wanita ya. Kecuali mungkin sekarang ada yang pria pakai anting sih. Tapi saat itu kebanyakan wanita ambil anting, dicopotin. Tiba-tiba dikumpulkan, dibakar, keluar lembu emas. Dengar. Anting berbicara tentang telinga. Pada saat itu jelas perbuatan umat Israel mengatakan kepada Tuhan, saya tidak mau dengar kamu lagi. Saya copotkan anting. Anting juga sebutkan perjanjian. Kalau di dalam perjanjian lama, bagi slave ya. Slave apa slave? Budak yang bekerja dan mereka tidak mau tinggalkan, berarti mereka mau terus kerja bagi tuannya. Disuruh oleh Tuhan supaya ditusuk telinganya dengan satu lubang, tusuk. Dan menyatakan bahwa budak ini tidak akan tinggalkan tuannya dan dia selamanya mendengar perintah tuannya. Itu artinya, saudara. Nah saat ini mereka mencopotkan anting, berarti mereka katakan, Tuhan saya tidak mau dengar suaramu. Apalagi emas. Emas adalah divine, adalah ilahi. Mereka tidak mau dengar suara ilahi. Kunci yang pertama, mendapatkan otoritas rohani harus
bisa mendengar dan taat dengan suara Tuhan. Amin, saudara. Bisa mendengar masih belum cukup, tapi taat dengan suaranya. Nah, anting itu adalah lambang, saudara. Kita harus mengarahkan telinga kita kepada Tuhan. Kedua, lembu emas. Emas adalah harta kekayaan dunia. Tuhan akan berkati gerejanya dengan harta, itu udah pasti pada akhir zaman. Tetapi sikap kita terhadap harta harus hati-hati. Amin, saudara. Harta sendiri adalah netral. Tapi hati yang mencintai harta adalah sesuatu yang menghalang otoritas Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus katakan, tidak mungkin kita melayani Tuhan dan mamon. Dengar, mamon tidak ada salahnya. Harta tidak ada salahnya. Tapi yang salah selalu hati kita. Seorang hamba Tuhan katakan, kebanyakan dari kita tidak bisa menghandle kekayaan. Bukan kekayaan itu salah, tetapi sikap atau keduniawian yang masih ada di dalam kita, sehingga menjauhkan kita dari Tuhan. Raja Daud tidak jatuh dalam dosa pada masa kesulitan. Tapi pada masa segalanya serba baik di situ, dia mulai tidak hati-hati. Malam hari mestinya tidur, dia nggak tidur. Dia menoleh jendela, lihat kiri kanan, saudara. Kebetulan ada orang yang suka mandi. Mandi pagi, mandi malam, malam yang mandi, yang bener aja kan. Situ dia jatuh dalam dosa. Bahasa Inggrisnya, mandi dia mandi. Bath, she bath. Bath, she bath. Bathe, she bathe. Jadi mandi dia mandi. Seringkali kita merasakan kemakmuran adalah akhir. Dengar baik-baik. Kemakmuran adalah akhir. Tujuan dari panggilan kita sebagai orang Kristen. Tidak, saudara. Kemakmuran adalah tahap di mana kita harus lewati menuju kemuliaan yang lebih besar. Amin, saudara. Tuhan pernah bicara kepada saya tentang Salomo. Dia kata, kenapa Salomo tidak setia pada akhirnya? Saya bilang, saya tidak tahu Tuhan. Dia kata, karena Salomo mempunyai visi hanya tercapai di bumi saja. Dia tidak mempunyai visi setelah di dunia ini yang ke surga. Sehingga sewaktu dia mencapai kekayaan, keinginannya, dia berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi Tuhan beritahukan kita, biarlah kita mempunyai visi di luar dari hidup ini. Amin. Yang kekekalan di surga, harta kekayaan yang di surga. Amin, saudara. Itulah yang kita cari. Maka jika kita mempunyai visi seperti itu, kekayaan, kelimpahan apapun juga tidak menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Tidak menjatuhkan kita di dalam dosa. Itulah otoritas rohani. Yang pertama, mendengar suara Tuhan.
Yang kedua, tidak menyembah kepada harta kekayaan dunia. Dan ketiga, lembu melambangkan kekuatan intelektual, kepintaran kita. Intelektual sekali lagi nggak salah. Kita harus pakai akal budi kita. Tetapi mengandal hanya kepintaran kita, tidak kepada Tuhan, akan membuat kita hilang otoritas rohani. Bani Lewi, mereka tidak mau tunduk kepada lembu emas. Mereka tetap memakai antingnya. Berarti mereka katakan, saya tetap mau dengar suara Tuhan. Kedua, mereka tidak mau sembah emas. Saudara ingat, di zaman Daniel pun, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas. Emas adalah kekayaan dunia. Mereka tolak. Teman-temannya Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego menolak menyembah patung itu. Dan kita juga harus menolak. Amin. Sewaktu menolak, apa yang terjadi? Bani Lewi dapat yang terbaik di tanah perjanjian. Segala kebaikan perpuluhan Tuhan katakan, aku berikan kepada Bani Lewi. Tuhan itu tidak akan lupa kebaikan. Amin saudara. Bagi orang yang setia, dia tetap siapkan yang terbaik. Sebab semua yang dipersembahkan oleh umat Israel, Tuhan menuntut hanya yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan diberikan Tuhan berikan kepada Bani Lewi. 10 ekor sapi, domba yang paling mulus, Tuhan bilang itu gue mau. Udah dikasih sedikit untuk korban bakaran, semuanya Bani Lewi lo ambil makan. Satenya paling empuk, nggak ada uratnya. Buah-buah yang paling bagus, mangga yang paling manis, Tuhan bilang, itu gue punya. Bawa, mereka bawa. Terus dikatakan, Bani Lewi, lu makan. Siapa yang mau? Kita yang punya tanah, kerja setengah mati. Kerja, tunggu 5 tahun. Wih, keluar buah yang bagus. Hasil pertama, lu jangan makan. Gua mau kasih Bani Lewi. Saudara, kalau sekarang lebih hebat lagi ya. Kalau saudara milik mobil, pabrik mobil, bikin mobil Porsche yang terbaik, itu mobil yang paling bagus, jangan kasih Bani Lewi. Wah, semuanya yang terbaik. Amin. Yang mana saudara mau? Tanah perjanjian atau otoritas rohani yang Tuhan siapkan bagi saudara? Otoritas. Itu Bani Lewi makan sampai bosen-bosen saudara. Kebuang-buang saudara. Yang lain makan yang second class, third class. Yang mangganya tuh yang udah didiskon. Bani Lewi makan yang terbaik. Dan hanya layani di rumah Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada mereka. Jadi kita belajar sesuatu saudara. Bagi kita yang setia, saudara. Yang hati kita hanya mau melayani Tuhan tanpa memikirkan upah apapun juga. Allah kita tahu, amin saudara. Dan otoritas rohani akan diberikan kepada saudara. Siapa yang rindu? Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara. Saya minta pemain musik, worship team to come forward.